Eka. Ya, semua sehat-sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan kuliah yang kedua tentang susunan secara pusat. Tampilan dulu. Oke. Langsung slideshow ya. Ya, pada pertemuan kedua ini kita akan bicara mengenai penyakit degeneratif. Degeneratif itu artinya kemunduran jaringan. Jadi merupakan penyakit yang etiologinya belum tahu. Kenapa kok ada proses kemunduran jaringan? Jadi perjalanannya lambat, pelan-pelan, dan tidak ada obat yang bisa mengobati, artinya resisten terhadap terapi. Ya. Disinggung sedikit juga, mesti ada di sini juga ada kelainan neurologi, gangguan neurologi juga, ada penyakit degenerasi. Jadi mungkin degenerasi itu termasuk proses penuaan itu degenerasi ya. Dan Nabi sendiri pernah bersabda kan, bahwa penyakit itu ada obatnya kecuali tua. Nah, tua itu jadi pantas dikatakan penyakitnya etiologinya nggak jelas karena proses penuaan. Ya. Jadi contoh lain penyakit pada proses penuaan adalah demensia, lupa. Orang lupa, kita semua pernah lupa kan, tetapi demensia, namanya demensia itu lupanya ya rotok kebangetan gitu ya. Jadi orang bilang pikun. Pada proses penuaan atau aging, itu pada demensia senilis ada terjadi pada proses yang umur ya, makin lanjut usia makin ada resiko demensia. Otak konon pada proses demensia itu mengalami atrofi dan atrofinya merata sehingga bisa menimbulkan hidrosefalus kompensatorik. Khas penuaan, sel saraf banyak yang hilang. Banyak lipofuksin. Adanya gliosis yang berlebihan, sel-sel glia yang berlebihan. Kemudian mielin menghilang. Leptomening terjadi sehingga terjadi fibrosis dan kalsifikasi. Kemudian corpus amylasium di bawah diameter. Jadi khas penuaan itu banyak sel-sel saraf yang hilang. Sel parenkhimnya, sel glia, nah, terjadi gliosis. Mielin menghilang juga. Konon ada pencegahan terhadap kepikunan itu. Ya, kalau Anda kepengen tidak pikun, mungkin ini nggak tahu, perlu diteliti. Ya, Anda belum nanti mengadakan penelitian bahwa orang yang banyak membaca Al-Quran itu biasanya tidak gampang pikun. Ya, coba lakukan penelitian. Tapi penelitian mestinya tidak bisa penelitian satu hari, 2 hari, mungkin butuh diikuti selama beberapa tahun atau beberapa bulan gitu ya. Jadi orang itu pada umur-umur tertentu ya kok tidak pikun, lah ditanya apakah suka baca Al-Quran atau tidak. Juga kita, yang penting kita juga usahakan kita setiap hari membaca Al-Quran supaya tidak jatuh kepada ini. Apalagi kalau sudah membaca Al-Quran tapi sekaligus dengan hafalan, nah itu dia melatih otaknya tidak istirahat. Kalau otak istirahat lama-lama dia atrofi. Kemudian penyakit lain, Alzheimer. Nah ini proses pelupa yang belum tua, umurnya masih muda. Jadi kalau bahkan umur 15 tahun bisa terjadi, dia suka lupa, Alzheimer. Etiologinya juga tidak diketahui. Di sini terjadi atrofi yang merata. Ya, ada demensia karena demensia. Sehingga terjadi hidrosefalus kompensatorik pula. Gambar mikroskopik senil plaques.
Alzheimer plaques. 15 sampai 125 mikros. Bentuk bulat atau eosinofilik pada lobus frontalis. Ya, sel-selnya bentuk bulat dan eosinofilik. Parietalis occipital juga bagian parietalis occipital, terutama hipokampus. Dengan pewarnaan PAS, biasanya menimbulkan warna yang eosinofilik. Eosinofilik itu warna kemerahan. Itu tanda-tanda daripada demensia presenelik atau yang dikenal dengan istilah Alzheimer. Ini otak yang di atasnya otak yang normal. Nah, Anda melihat di sini ketebalannya segini. Kalau otak mengalami Alzheimer, gambarnya ini. Kelihatannya normal-normal saja, tapi mengecil ini. Ini mengecil nih. Coba bayangkan. Ukurannya beda sekali. Ya, hampir separuh. Mungkin 2/3. Nah, jadi ini otak yang mengecil. Dengan segala resikonya. Nah, ini juga kelihatan bahwa ada otak yang mengecil, mengkerut, ya. Ada kerusakan terjadi, akan banyak terjadi kerusakan yang cepat, ya. Gambar mikroskopiknya kita melihat di sini banyak apa ini kayak spons, kayak lemak-lemak di dalam otaknya. Ya. Ini gambar otak yang normal sebelah kiri, otak yang mengecil, Alzheimer. Ini ukurannya ya mungkin 4/5 kalau ini, 4/5 atau 2/3. Jadi ini detection-nya untuk menentukan itunya dengan cara ini tadi. Ada gangguan pada visual cortex, di mana dia akan mengeluarkan amigdala yang menuju ke hipotalamus. Nah, ini detecting identitinya ada di amigdala ini, ya, gangguannya pada amigdala. Penyakit yang berikutnya adalah penyakit PIC. Penyakit PIC itu ada atrofi tapi setempat. Kalau tadi atrofinya kan menyeluruh, merata. Kali ini atrofinya setempat. Setempat itu di mana? Di yang paling banyak, yang paling keras atrofinya pada lobus frontalis dan temporalis. Frontalis dan temporalis. Kadang-kadang terjadi unilateral, yang sebagian sebelah kanan atau kiri. Gambar mikroskopik sel saraf hilang pada 3 lapisan korteks paling atas, teratas. Sehingga yang masih ada tampak bengkak. Ya. Sementara sel yang masih ada tampak bengkak, intinya di tepi. Nah, inti yang di tepi itulah yang diberi nama sel-sel PIC, maka diberi nama penyakit PIC. Sitoplasma mengandung granula, pada korteks sel-sel sarafnya menghilang, menimbulkan yang tampak kemudian adalah gliosis. Ya, glianya bertambah. Kemudian Chorea Huntington. Chorea Huntington adalah autosomal dominan. Jadi pada umumnya pada dekade keempat. Dekade keempat itu umur berapa? Umur 40 ya, 40. Gejala gerakan Chorea itu gerakan yang tidak beraturan, yang tidak disadari. Ya. Dari anggota tubuh. Bisa tangan, bisa kaki, bahkan sebagian badan dan tubuh badan. Gerakannya kaku, mendadak, bisa berupa tremor, atau mungkin disertai dengan gangguan-gangguan mental pada penderitanya.
Jadi kalau ada orang, Anda ketemu dengan penderita ini, pada waktu bicara biasa tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah-tengah dia berbicara, ada gerakan tangannya mungkin seperti digerakkan ke atas dengan cepat tanpa disadari. Atau dia kakinya menghentak lantai atau tanah dengan tanpa disadari juga. Ya. Dalam waktu singkat berhenti. Ya. Artinya enggak lagi. Kemudian proses berjalan normal lagi. Itu Korea ya. Gerakan Korea. Penyakit yang berikutnya adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson yang sekarang terkenal penyakitnya Muhammad Ali. Karena dia petinju ya, mungkin sering ada trauma di kepala. Ya, umurnya juga tidak jauh dari umur-umur ini, 50-60 tahun. Mengenai sistem ekstrapiramidal. Jadi karena ekstrapiramidal gerakannya juga tidak disadari. Gerakan Parkinson itu tidak disadari. Tidak bisa dicegah oleh keinginan kita. Jadi ada gerakan mungkin kayak geleng-geleng yang tidak wajar ya. Etiologinya idiopatik, tidak jelas. Mungkin diperkirakan perdarahan kalau mungkin adanya trauma. Ya kalau orang petinju ya perdarahan barangkali terjadi juga karena sering kena pukulan. Tumor, infark, post encephalitic lethargic, ekonomi. Ya, jadi terjadi sesudah ya gangguan pada otaknya, ya, jaringan otaknya. Gambar makroskopik biasanya ada depigmentasi substansia nigra. Substansia nigra yang harusnya warnanya lebih abu-abu, ini warnanya lebih terang. Kemudian gambar mikroskopik ada jisim Lewy di dalam sel saraf subnigra. Jisim Lewy itu berupa sel yang bulat, eosinofilik, sitoplasma dikelilingi halo. Dikelilingi sitoplasma, bulat, sitoplasma eosinofilik dan dikelilingi halo. Kemudian adanya halo tersebut mendesak butir-butir pigmen. Ini gambarnya enggak saya ketemukan. Penyakit degeneratif akut progresif, penyakit kuru. Yaitu pada umumnya meninggal karena ini dianggap progresif ya. Meninggal sesudah 3-6 bulan. Ditemukan terutama di daerah Irian Timur. Surofor katanya penyakitnya. Nama lainnya mungkin Surofor. Berikutnya adalah kita bicara mengenai trauma. Trauma atau kekerasan pada kepala. Trauma atau kekerasan kepala bisa berupa fraktur tengkorak, cedera parenkimal, cedera vaskuler, cedera sumsum tulang. Gantung tempatnya di mana? Di sumsum tulang bawah. Ya. Kita coba lihat fraktur. Fraktur tengkorak itu fraktur yang melewati sutura. Sehingga terjadi fraktur diastatik. Tulang biasanya bergeser ke dalam rongga kranium, jadi melesek tulangnya. Karena pecah, kemudian mungkin karena dorongan trauma tadi, dia masuk ke dalam atau mendesak kepada tulang, pada otak, ya, memberikan tekanan pada otak. Nah ini tergantung otak yang mana yang tertekan, mungkin ada gangguan neurologis sesuai dengan bagian otak yang terganggu itu. Kedua, trauma parenkim otak. Jadi otaknya sekarang yang trauma, bukan tengkoraknya.
Jadi karena mungkin juga karena proses yang dari luar, kecelakaan misalnya, ada trauma juga dari luar, tapi otaknya orang menyebut gegar otak, otaknya goncang gitu ya, atau komosio cerebri, disingkat CC. Dalam keadaan itu orang bisa kehilangan kesadaran, gangguan respirasi, sesak nafas, hilangnya refleks-refleks. Jadi refleks hilang semua. Terjadi retrograde amnesia, lupa apa yang terjadi. Ya. Jadi retrograde itu sebelumnya dia lupa. Dia ingat dia waktu itu keluar dari rumah, kemudian tahu-tahu dia sadar sekarang sudah di rumah sakit. Dia tidak tahu apa yang terjadi sesudah itu. Apakah dia nabrak ada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan sendiri atau ada apa dia nggak tahu. Hilang ingatan tentang kejadian tersebut. Bahkan kadang-kadang dia lupa nama familinya, saudaranya, istrinya, anaknya, rumahnya di mana, itu juga lupa kadang-kadang. Nah, ini ada satu pengalaman seseorang yang mengalami amnesia beberapa hari tidak bisa kembali seperti semula, sepertinya tidak ada perbaikan. Kebetulan dengan tidak sengaja ada salah seorang perawat yang bertanya kepada pasien itu. Dia membawa sesuatu, kitab Al-Quran. Maka dia tanya, Bapak, ini apa Pak? Alhamdulillah, dia jawab itu Al-Quran. Jadi dia tahu berarti. Nah, sesudah dia bilang itu Al-Quran, dicoba disuruh baca. Ini bacaan apa Pak? Oh, itu Al-Fatihah. Sehingga mulai saat itu, sedikit demi sedikit, daya ingatannya kembali. Nah, ini luar biasanya Al-Quran. Ya, kalau tadi saya terangkan Al-Quran bisa mencegah Alzheimer, mencegah kepikunan, maka di sini Al-Quran mengembalikan daya ingat. Gejala lebih keras, ini gejala lebih keras bila kepala digerak-gerakkan, yang mungkin kesakitan dan sebagainya. Amnesia dapat hilang berangsur-angsur, yang wajar ini terjadi, tapi dapat menetap. Oleh karena itu kita boleh mencoba dengan membacakan ayat suci Al-Quran atau menanyakan ada kaitan dengan Al-Quran sehingga dia siapa tahu menjadi terbuka kembali, daya ingatannya kembali. Trauma terjadi pada waktu trauma terjadi getaran yang diteruskan ke LCS, terjadi perdarahan subependimal vokal, ya, daerah duret. Ya. Pertama yang terkena getaran otak superficial motorik, sehingga terjadi kelemahan motorik tungkai bawah. Kemudian labirin terkena, maka terjadilah gangguan keseimbangan atau vertigo. Kalau stadium lewat, terjadilah sindroma pasca gegar. Ya. Orang dengan pernah mengalami gegar otak, komosio cerebri, sering mengalami nyeri kepala atau kadang-kadang pusing. Dan yang tidak mengenakan atau mungkin juga tidak disadari ada perubahan kepribadian. Orang menjadi mudah tersinggung. Kalau anak-anak mungkin rewel anak ini. Pada umumnya tidak ditemukan kelainan makroskopik. Kadang-kadang petekia tampak yang tersebar ya di otak. Petekia itu adalah perdarahan kecil-kecil ya di permukaan otak. Sekarang yang kedua, kalau tadi kita bicara komosio cerebri, kita bicara kontosio cerebri. Kalau kontosio itu lebih ringan, hanya memar otak. Kalau komosio tadi ada gangguan pada otaknya. Ini ada memar otak. Benturan karena trauma terjadi perdarahan di tempat benturan, perdarahan kop namanya. Jadi tempat benturan, kalau benturannya sebelah kiri, perdarahannya sebelah kiri. Namanya kop. Tapi ada kalanya benturannya sebelah kiri, perdarahannya sebelah kanan. Ini namanya counter kop. Itu pun bisa terjadi. Gangguan lain adalah laserasi.
sobek, ya kan? Sobek apa robek? Sobek. Jaringan otak sobek atau mengalami laserasi. Bila sembuh, maka seperti pernah saya katakan sebelumnya, otak itu tidak bisa mengalami regenerasi dengan baik, sehingga sering terjadi scar. Scar itu artinya timbulnya jaringan parut. Dalam hal ini kalau di otak, jaringan parutnya adalah glial scar. Akibat scar itu jaringan parut tersebut, terjadilah tarikan, retraksi. Otak di kanan kiri scar itu tertarik. Ya. Sehingga menyebabkan daerah yang depresi, warnanya kuning jingga, black John, kemudian mengalami iritasi dan epilepsi post-traumatik. Nah, ini yang tidak mengenakan, ada epilepsi. Jadi penderita epilepsi sering diawali dengan kejadian trauma kepala, yang kemudian menimbulkan scar atau jaringan parut. Nah, itu yang menyebabkan suatu saat dia sering mengalami epilepsi. Jadi diberi nama epilepsi post-traumatik. Kemudian cedera yang lain adalah cedera vaskular traumatik. Trauma yang lain bisa mengenai pembuluh darah. Ya, tergantung pembuluh darah mana yang rusak. Kalau perdarahan terjadi di epidural, ya diberi perdarahan bisa epidural atau ekstradural. Bisa juga perdarahan subdural. Bisa juga perdarahan subarachnoid. Bisa juga perdarahan intraparenkimal. Jadi pasti akibatnya berbeda-beda. Kita melihat perdarahan epidural. Epidural itu adalah lapisan selaput otak yang paling luar yang melekat pada tulang tengkorak. Tapi di sini ada perdarahan sehingga biasanya karena pecahnya arteria meningia media, nah, gejalanya biasanya terjadi 1-3 minggu setelah kejadian. Misalnya satu saat penderita berbentur kepalanya misalnya, kemudian pingsan, terus sadar lagi. Ini sebetulnya tidak betul-betul tidak sembuh. Disebut lucid interval. Nah, kemudian bentar. Maaf ya Pak, saya baru kuliah. Saya baru ngaji sebentar ya. Belum selesai. Agak. Jadi saya ulang kembali, perdarahan subepidural atau ekstradular, pecahnya arteria meningia media. Bila pecah, gejala-gejalanya baru terjadi 1-3 minggu setelah kejadian. Gejala klasik, penderita pingsan, kemudian pingsannya sudah trauma. Tapi kemudian sadar lagi. Orang bilang sudah sembuh, tidak ada apa-apa. Tapi hari berikutnya barangkali ada tidak sadar lagi, bahkan koma. Nah, kenapa? Karena adanya tekanan massa darah yang terjadi pada waktu trauma yang pertama itu. Tekanannya makin banyak karena darahnya berkumpul lebih banyak. Dia menekan nervus 8, nervus oculomotorius, kemudian terjadi gangguan pupil ipsilateral, dan pupilnya melebar, terjadi reaksi refleks pupil yang negatif. Jangan langsung mengatakan bahwa refleks pupil negatif berarti dia sudah meninggal, enggak. Ya. Karena ada tekanan. Biasanya kalau dilakukan operasi, darah diambil, jendolan darahnya, dia bisa balik normal kembali. Ya. Kemudian perdarahan subdural dapat oleh karena trauma. Ya. Jadi terjadi subdural karena trauma, kemudian ada vena yang menuju dura mater pecah, bridging vein.
Darah terkumpul di daerah subdural. Ada gambarnya subdural kira-kira daerah mana. Ya. Jadi dari duramater kemudian subdural. Nah, di bawah apa? Duramater tadi ada apa? Arachnoid. Ya, jadi antara duramater dan arachnoid itu di situ ada rongga juga ya, ada rongga. Terjadi darah di daerah subdural di bawah duramater. Perdarahan subarachnoid yang perdarahan subarachnoid ini paling sering terjadi oleh karena trauma. Darah terkumpul di bawah arachnoid. Namanya subarachnoid. Di bawah arachnoid. Biasanya disertai kontusio atau lacerasio. Jadi pada waktu kontusio bisa ada perdarahan subarachnoid. Jadi ini contohnya saja. Ini yang hitam ini apa? Ini duramater. Duramater. Kemudian yang ini arachnoid. Ya, arachnoid. Jadi kalau perdarahannya epidural, hematom, epidural, itu dia, ini duramater kan yang hitam ini. Nah, karena ada tulang tengkorak yang patah, rusak, maka ada timbunan darah di dalam di atasnya duramater. Hingga duramaternya terdorong ke bawah. Gambarnya bersama ini, tapi beda ini. Ya. Sementara yang sebelah kanan ini adalah subdural hematom. Jadi darahnya ada di bawah dural. Lapisan yang hitam tebal ini di atas ini. Kalau ini tadi kan lapisan tebalnya kedorong ke bawah. Ini lapisan tebal di atas. Nah di bawah ini adalah terjadi perdarahan, timbunan darah. Ya. Sekarang kita bicarakan mengenai tumor. Tumor dibagi atas terjadi atau dibagi atas dasar histogenesis. Ada yang berasal dari neuroektoderm. Ya. Pertama, tumor dibagi atas intrakranial menurut tempatnya, intrakranial, medula dan medula spinalis. Tumor itu bisa primer, bisa sekunder, metastatik kalau sekunder. Kemudian kita mencoba melihat tumor intrakranial yang primer. Ya. Jadi intrakranial dan medula. Tumor intrakranial yang primer itu adalah ada yang intracerebral, ada yang ekstracerebral. Intrakranial yang primer, intracerebral itu glioma. Berarti ini sel-sel parenkim yang tumbuh menjadi tumor. Kalau ekstracerebral itu berasal di luar jaringan otak. Di luar jaringan otak itu ada apa? Ada selaput otak. Selaput otak secara keseluruhan disebut meningioma. Meningioma. Tumor ekstrakranial itu antara adalah meningioma. Ya. Tumor jinak pada meningen. Nah, meningen itu selaput otak. Sekarang tumor intracerebral. Tumor jaringan otak atau jaringan glia. Jaringan otak itu jaringan glia. Pertama, glioma. Yang kedua, ganglioglioma. Atau nama lain neuroastrositoma. Yang ketiga, neuroma akustik. Neurolemoma. Neurolemoma. Ya. Itu glioma, ganglioglioma, neuroma akustik atau neurolemoma. Neurolemoma. Yang B, tumor jaringan mesenchyme. Ya, tadi intracerebral yang berasal dari jaringan otak. Ini jaringan mesenchyme. Bisa berupa
hemangioblastoma, sarkoma, dan lipoma. Ini adalah sel mesenkim dalam otak. C. Tumor selaput otak. Tumor selaput otak ini tadi ini meningioma. Jadi ini kayak ringkasan dari yang tadi yang kita sudah bicarakan tadi. Tumor gangguan pertumbuhan, ada kista dermoid atau epidermoid. Ada kista ependim, ada chordoma, ada craniofaringioma. Kemudian E, tumor kelenjar pineal atau kelenjar epifise. Epifise atau epifise ini bahasa ini masalah bahasa Indonesia sama bahasa ini di Indonesia kan kali ini epifise. Ya. Contoh tumor kelenjar pineal atau epifise adalah pinealoma. Jadi kata pineal tambah oma, jadi tumor pada pineal. Kemudian F, tumor medula spinalis. G, tumor metastatik atau tumor yang sekunder. Kita bicara sedikit mengenai astrositoma. Astrositoma itu ganas, ya. 75% dari tumor glia berupa tumor astrositoma. Tadi kan glioma itu bisa berupa astrositoma. Pada umumnya terjadi pada orang dewasa, dapat juga pada anak-anak. Tempat dewasa hemisfer cerebri, dengan pada anak-anak biasanya pada cerebellum. Jadi berbeda tempatnya. Kalau dewasa pada cerebri itu ada otak yang besar. Pada anak-anak kejadiannya pada cerebellum, otak kecil. Gambaran makroskopik, batas tidak jelas, infiltratif, ya. Kemudian kadang-kadang ada gambaran kistik, ada kista, sering merupakan daerah nekrosis dan perdarahan. Jadi biasanya di situ ada nekrosis, perdarahan, kemudian ada juga kista kadang-kadang, kemudian batas tidak jelas. Gambaran mikroskopik ada 4 grade. Grade 1 biasanya fibrillary atau protoplasmic pilocytic astrositoma. Grade 1 diberi namanya sendiri fibrillary protoplasmic pilocytic astrositoma. Astrositoma grade 2 itu terdiri daripada sel astroblast. Maka namanya lainnya adalah astroblastoma. Grade yang kedua. Astrositoma grade 3 dan 4 itu mengandung glioblast. Glioblast sehingga namanya glioblastoma multiform. Bentuknya yang bermacam-macam. Glioblastoma multiform. Sekarang kita lihat astrositoma. Tadi ada 3 atau 4 grade tadi ya. Grade pertama tadi dikatakan ada. Grade pertama tadi kan astrositoma itu ada fibrillary, protoplasmic, pilocytic dan astrositoma. Kita lihat grade pertama itu astrositoma protoplasmic. Astrositoma fibrous, banyak jaringan ikatnya. Astrositoma pilocytic, di mana sel tumor mirip astrosit yang normal atau lebih besar sedikit. Kromatin lebih kasar, mitosis pada umumnya tidak tampak. Pada astrositoma, gambaran mitosis tidak tampak. Tapi pasti ada, tapi tidak tampak. Nah, grade yang 2, dulu orang nyebut astroblastoma. Biasanya lebih seluler,
Jadi sel-selnya lebih padat dan mitosisnya juga jarang ditemukan. Tapi pasti ada, karena kalau enggak bagaimana selnya bisa padat? Pasti karena mitosisnya yang berlebihan. Tapi secara fisik jarang ditemukan. Grade yang ketiga dan keempat, glioblastoma multiforme. Paling ganas ini, ya. Grade 3 dan 4 ini. Namanya glioblastoma multiforme. Dijumpai gambaran pseudopalisade, ya, ada palisade, gambaran pseudopalisade. Jadi gambaran seperti palisade itu pagar, ya, seperti pagar semu. Perdarahan terjadi dan juga nekrosis sering ditemukan. Pembuluh darah dinding tampak lebih tebal. Jadi pembuluh darah pada Astrocytoma grade ketiga dan keempat itu tampak lebih tebal. Ya. Dinding pembuluh darahnya lebih tebal. Ada gambaran pseudopalisade. Ini gambaran makroskopik astrocytoma. Ya. Kelihatan padat. Ya. Otaknya kelihatan padat. Ini fibrillary astrocytoma. Ya. Jadi selnya relatif padat, tidak begitu padat. Karena di antara sel-sel itu banyak jaringan fibrin. Jaringan fibrin itu kan seperti serabut-serabut. Kita melihat di sini banyak serabut-serabutnya, sehingga menyebabkan sel itu antara satu dengan lainnya kelihatan agak merenggang. Sehingga tampak kepadatannya tidak begitu tampak di sini. Jadi namanya fibrillary astrocytoma, termasuk grade pertama tadi ya. Kita lihat lagi. Astrocytoma grade pertama, fibrillary ya, astrocytoma. Kemudian glioblastoma, ya ini tampak di sini sel-selnya beri gambaran seperti palisade. Ya. Coba kita lihat mana yang berbentuk palisade tadi. Ya. Glioblastoma multiforme, gambaran pseudopalisade seperti pagar. Ya. Jadi Anda perhatikan, ini grade keempat ini. Grade keempat. Jadi kalau Anda perhatikan ini selnya seperti berdiri. Ini pengertian palisade demikian. Ya, ini berdiri. Ini juga kelihatan berdiri walaupun ya mau dikatakan bukan pagar ya memang bukan pagar. Pseudo palisade. Mirip-mirip seperti pagar. Ya. Masa pagar miring gitu juga nggak ada kan. Kemudian ependymoma. Sel yang melapisi ventrikel atau canalis centralis, plexus choroideus. Setelah 10% ependymoma ini adalah glioma. Jadi glioma 10% ya tidak banyak ya. Paling banyak tadi kan astrocytoma. Umurnya penderita 20 sampai 30 tahun, jadi umur muda ini. Ya. Dapat pada anak-anak ya di daerah cerebellum. Mikroskopik pseudoroset. Nah, pada ependymoma itu khasnya ada pseudoroset. Apa itu? Pseudo itu semu, roset itu bunga. Jadi ada gambaran seperti bunga matahari yang semu. Ya. Sifatnya bisa jinak, bisa ganas. Ini dua ini namanya ya. Karena dia termasuk low grade malignant. Low grade malignant ya. Kalau banyak mengandung koloid, kistik, maka sering jinak. Jadi kalau ependymoblastoma banyak sel blastnya, nah, termasuk kelompok yang ganas, walaupun low grade malignant ya. Kita lihat gambaran berikut ini, gambaran yang
palisadin, gambaran pseudoroset. Gambaran seperti bunga matahari yang ya, penemunya mengatakan demikian ya. Jadi kalau yang menemukan Anda barangkali beda lagi namanya ya. Itu. Ini adalah ependymoma. Ini juga ependymoma, ada pseudorosetnya. Kemudian oligodendroglioma. Insiden ini lebih kecil lagi, hanya 5% daripada glioma. Ya. Kalau tadi 10%, sekarang 5%. Pada umumnya, oligodendroglioma ditemukan pada orang dewasa. Tempatnya di mana? Terutama di daerah cerebrum, otak besar. Di daerah frontal pada white matter, ya, pada bagian white matter. Varian nama lain oligodendroglioma adalah oligodendroglioblastoma. Jadi ada yang berupa sel blast yang disebut oligodendroglioblastoma. Yang sifatnya ganas, tetapi tumbuhnya pelan dan infiltratif. Yang berbahaya itu infiltratifnya ini. Infiltratif itu berarti ganas. Sel ganas biasanya infiltratif. Kemudian medulloblastoma. Medulloblastoma atau tumor yang terjadi pada anak-anak. Ya. Asal tumor dari sisa sel fetal, lapisan granular yang luar daripada cerebellum. Dari tempat pertengahan atau midline cerebellum atau atap ventricle. Di lokasinya begitu. Mikroskopik sel kecil oval spindle diberi nama carrot shape. Ya, misalnya kecil-kecil oval atau bentuk spindle yang dibayangkan sebagai bentuk carrot. Carrot itu apa ya? Atau sekitar pembuluh darah pseudoroset, ada tampak juga pseudoroset di sini. Pada medulloblastoma juga ditemukan pseudoroset. Sifatnya ganas, tetapi radiosensitif. Jadi kalau diradiasi, dia memberikan respon baik. Nih, ada gambaran pseudoroset juga. Medulloblastoma. Ya. Jadi pada anak-anak tadi ya. Jadi tumor dari sisa sel fetal, lapisan granular yang luar dari cerebellum. Berarti ini di daerah cerebellum. Sifatnya ganas dan radiosensitif. Namanya carrot shape, gambaran sel-selnya kecil-kecil ini dikatakan sebagai sel carrot. Carrot itu nama buah-buahan ya, nama umbi ya, jenis umbian. Kemudian chordoma. Apa itu chordoma? Chordoma itu tumor berasal dari sisa notochora atau chorda dorsalis. Sering sacrococcygeal pada orang tua atau spheno-occipital pada orang muda. Spheno-occipital vertebra. Ya. Spheno-occipital vertebra pada orang muda, pada anak muda. Sifatnya ekspansif, destruktif, infiltratif. Low grade malignan, jarang mengalami metastasis. Mikroskopik, chordoma, selnya besar, jenis sitoplazmanya bervakul isi musin, mengandung musin, dan disebut sel Physalyverus. Tumor yang lain adalah tumor parenkim. Parenkim itu jaringan penyokong. Di dalam penyokong biasanya ada lemak, maka bisa timbul lipoma, ya, otak primer. Lipoma primary brain lymphoma.
Salah, ini harusnya lipoma ya. Nggak bisa lipoma menjadi limfoma itu bisa. Primary brain lipoma, ya. P, ya. Bukan lim. Ini salah, nanti tak perbaiki sebentar, langsung perbaiki aja. Oh, nggak bisa. Ya, nanti kita perbaiki. Ini limfoma diganti lipoma ya, primary brain lipoma. PBL, PBL. Pada umumnya melalui penderita imunitas rendah. Jadi orang-orang dengan HIV yang imunitasnya terpaksa menjadi rendah karena virus, maka terjadi atau bisa menimbulkan tumor khusus untuk otak primer, yaitu lipoma. Lipoma otak primer namanya. Pada umumnya berasal dari sel limfosit limfoid B. Sel limfoid B. Atau ini sedang nanti dicek dulu. Ini lipoma apa limfoma? Ya, limfoma otak primer apa primary brain lymphoma? Ini benar L-nya yang diganti ini harusnya limfoma. Yang depan ini ya. Nanti saya cek lagi. Harusnya kayaknya kalau sel berasal dari sel limfoid B, ini harusnya limfoma. Limfoma otak primer ya, ada M-nya. Dan ini bukan PPH. L bukan I tapi LY. Limfoma yang betul kayak ini. Jadi mungkin ini nanti harus saya perbaiki ya. Anda kalau nanti saya kira sudah saya perbaiki insya Allah nanti kalau dikirim. Pada umumnya berasal dari sel limfoid B. Ya, maka ini kaitannya dengan limfoma. Limfoma pada penderita HIV. Nah, gitu ceritanya. Baik, kita lanjutkan. Tumor sel otak, meningeal tumor. Meningioma itu mengenai 50% tumor primer intrakranial. Asalnya berasal dari lapisan arachnoid, neuroektodermal. Semua umur bisa terjadi tapi pada umumnya pada dewasa 45 sampai 55 tahun. Tapi bisa saja pada semua umur. Jadi ya yang umur muda-muda pun bisa. Tempat di semua tempat. Minimum bisa terjadi terutama pada parasakital, pada sphenoid, pada medulla spinalis, dan olfactory groove. Jadi yang sering timbul meningioma di daerah parasakital, sphenoid, medulla spinalis, dan olfactory groove. Gambaran makroskopik batas tegas atau diberi nama golf ball. Ya, bentuknya seperti bola memang agak besar gitu, seperti bola dengan batas tegas. Tumor biasanya warnanya keabu-abuan, pada irisan gritty, yaitu seperti orang mengiris pasir. Ya. Keras-keras kalau bahasa Jawanya gitu. Waktu diiris ada keras-keras atau gritty. Itu meningioma tadi ya, meningioma. Gritty tadi ya. Terus kita lihat gambaran mikroskopik. Biasanya fibroblast berbentuk sel yang spindle. Ya, jaringan ikat biasanya sel yang spindle. Kemudian karena menyukan itu kan selaput itu biasanya banyak jaringan ikatnya. Ya, dari jaringan ikat spindle membentuk whorl, bentuk apa ya? Bulatan-bulatan yang saling berkelindan, ya, saling berpotensi berkelindan, whorl pattern atau konde atau pusaran air. Ya. Kemudian sering disertai dengan kalsifikasi pada meningioma tersebut, sehingga diberi nama
Psammomabotis. Meningioma dengan psammomabotis. Sifatnya 90% meningioma ini jinak, dapat invasi atau menjadi ganas. Bahayanya mendesak karena dia bisa menjadi besar. Kayak tadi besar bola gitu. Nah, kalau besar bola di kepala pasti dia akan mendesak otak yang relatif lebih lunak. Nah, kalau pasti fungsinya akan berkurang. Tidak hanya berkurang, bahkan mungkin terjadi kemunduran, ya, degenerasi, atau bahkan nekrosis otak. Sehingga gejalanya agar desakan ini tergantung di mana dia mendesak. Kita lihat ini gambar meningioma. Ada di lapisan arachnoid tadi. Dan ini lapisan arachnoid ini sudah dibalik ya. Ini kalau ditutupkan dia tutup kembali sini. Berarti ini di dalam. Ini mendesak daerah sini. Kalau ditutup. Daerah sini, di daerah mana, itulah nanti gangguan neurologiknya terjadi sesuai dengan daerah yang terdesak. Transitional meningioma, gambaran borel tadi. Ini gambaran borel. Artinya seperti pusaran-pusaran, seperti konde, atau ya saling berkelindan. Ya. Ini juga bentuk transitional meningioma yang seperti borel. Bagian ada apa tadi? Kalsifikasi. Ya. Ada kalsifikasi. Seperti meningioma bisa juga kalsifikasi. Tumor sekunder sekarang, ini mungkin terakhir kali. Tumor sekunder atau metastatik. 20% tumor sekunder itu terjadi merupakan 20% dari tumor intrakranial. Jadi tidak banyak, ya, tapi lumayan banyak, 20% itu karena 1/5. Jadi di antara tumor intrakranial itu yang 1/5-nya itu bisa berupa tumor sekunder atau metastatik. Sehingga kita setiap kali harus berpikir ada tumor, jangan-jangan itu sekunder. Kalau sekunder berarti ada tumor lain di tempat di luar otak yang sekarang sedang menjalar ke otak. Kira-kira begitu. Pada umumnya tumor lain itu berupa karsinoma. Bisa berasal dari paru, payudara, ginjal, atau kulit, melanoma, atau dari prostat. Jadi kita pertimbangkan laki sama perempuan. Kalau perempuan, nah kita pikirkan mama, paru. Kemudian kalau laki ya kita pikirkan juga prostat, ginjal. Perempuan juga bisa dari ginjal. Melanoma juga bisa perempuan, bisa laki-laki. Dan juga paru. Jadi pada umumnya letaknya di arachnoid. Jadi karsinoma atau tumor sekunder ini ditemukan di arachnoid, di lapisan arachnoid. Penyakit mielin bisa berupa demyelinisasi atau desmyelinisasi. Demyelinisasi artinya mielinnya banyak yang hilang. Kalau desmyelinisasi, mielinnya mungkin tidak hilang, tetapi fungsinya yang berkurang atau terganggu. Jadi kalau berkurang berarti semacam degenerasi yang terjadi. Jadi golongan demyelisasi, termasuk demyelisasi itu adalah sklerosis multiple, sklerosis yang merata, neuromyelitis optik, encephalitis postprandial dan central pontine myelinosis. Dan untuk tahu itu ada banyak variasi. Demikian pula penyakit degeneratif kita sudah bicarakan tadi. Penyakit degeneratif itu antara berupa demensia senilis, Alzheimer, penyakit Pick, Huntington, Parkinson, Kuru, cerebralis, venous cerebralis, amyotrophic lateral sclerosis, ataksia, fibris, dan fibrosis
Demensia senilis pada proses penuaan yang berat dapat terjadi demensia otak atau atrofi hidrosipalus kompensatorik. Demensia presenilis Alzheimer ini jadi dianggap terjadi pada orang tua 40-65 tahun, walaupun dapat ditemukan pada usia di bawah 15 tahun. Etiologi tidak diketahui, atrofi kompensatorik. Ini ringkasan dari yang tadi. Tumor jaringan otak berupa glioma. Glioma bisa berupa astrositoma, ependimoma, oligodendroglioma, medulloblastoma, dan mikrogliomatosis. Kemudian tumor jaringan mesenkim bisa myoblastoma, sarkoma, lipoma. Sarkoma itu macam-macam kan, tergantung jenis yang mengalami tumor jaringan apa. Kemudian tumor kompot otak bisa berupa meningioma. Tumor oleh karena gangguan pertumbuhan yaitu kista, epidermoid atau dermoid, ependim, kordoma, kraniofaringioma. Ya, tumor oleh karena gangguan pertumbuhan. Tumor kelenjar pineal atau epiphyses yaitu pinealoma, ya, teratoma, dan adenoma. Jadi kelenjar pineal juga bisa mengalami tumbuhan tumor yaitu pinealoma atau teratoma atau adenoma. Kemudian tumor medula spinalis, kemudian yang terakhir tumor metastatik. Saya kira demikian yang bisa sampaikan pada hari ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, kalau bisa saya jawab sekarang, kalau enggak mungkin nanti pada kesempatan yang lain. Halo? Masih pada hadir apa sudah pada? Masih, Dok. Hadir, dokter. Hadir, dokter. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Dok. Masih terdengar, dokter. Arif, Bagas, suara saya kedengaran nggak? Laili, Nabila, suara saya bisa kedengaran? Terdengar, Dok. Terdengar. Ya, ada pertanyaan barangkali? Ini sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan, nanti bisa. Kalau sudah ada, kita tutup saja pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, sampai ketemu ya. Silakan. Selamat jalan selamat istirahat. Ini ada kuliah Pak? Terima kasih, Dok. Masih ada, Dok. Ada, Dok. Ya, nanti saya kirim anunya ya, PPT-nya ya. Ya. Saya keluar dulu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Kelas. Ayo. Santai, gue.